Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum Merdeka, tepatnya di halaman 190 dan 191, yaitu di bab 5 tentang bangun datar. Adapun soal-soal yang kita akan bahas adalah soal ringkasan. Soal 1. Perhatikan jajaran genjang A, B, C, D di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan pasangan garis sejajar menggunakan simbol. Kita jawab. Pertama, garis AB. Ini AB sejajar dengan BCD. Ini lambang daripada sejajar. Berikutnya nomor 2, AD, ini AD sejajar dengan BC. Nomor 2, lukislah garis sumbu pada sisi CD. Sekarang kita jawab melalui video ini. Langkah pertama tentu kita harus menggambar jajaran genjang ABCD, lalu kita tancapkan jangka di titik C. Lalu putar jangkanya seperti ini. Pada posisi yang sama, jangka dipindahkan di titik D. Lalu putar kembali jangkanya seperti ini. Kemudian kita tandai titik potong kedua garis lengkung ini. Dan kemudian kita hubungkan garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut dengan garis sumbu pada sisi CD. Pertanyaan bagian 3. Dengan sisi BC sebagai alas, jadi ini, lukislah sebuah segmen garis untuk menunjukkan tinggi jajaran genjang ABCD. Jawabannya sebagai berikut. Di sini kita akan melukis garis tinggi jajaran genjang ABCD dengan sisi alas adalah garis BC. Jadi langkah pertama kita harus buat atau melukis jajaran genjang ABCD ini sendiri. Lalu kemudian kita tancapkan jangka kena garis BC, lalu jangkanya kita putar seperti ini. Nah, kemudian kita tandai titik potong. Lalu kita ambil jangka kembali, lalu tancapkan di salah satu titik potong, kita putar jangkanya seperti ini. Pada posisi yang sama, jangka kita tancapkan lagi di titik potong yang lain, baru kita putar seperti ini. Lalu tandai kedua titik potong ini tadi. Kemudian kita buat garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut dengan garis tinggi jajaran genjang ABCD. Di sini kita kasih garis PQ. Soal nomor 2, gambar di bawah ini menunjukkan sinar garis AB yang ditarik dari titik A yang terletak di garis XY. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 1, lukis garis sinar AP dan AK yang merupakan garis bagi sudut BAX dan sudut BAY berturut-turut. Jawabannya sebagai berikut. Di sini kita akan menggambar garis bagi daripada dua sudut ini. Jadi langkah pertama kita tentu tancapkan jangka di titik A, lalu jangkanya kita putar seperti ini. Tandai ketiga titik potong ini. Ambil jangka lalu tancapkan di titik potong bagian tengah.
lalu jangkanya diputar seperti ini. Jangka tidak berubah, kita tancapkan lagi di titik potong yang lain, lalu kita putar seperti ini. Kemudian kita tandai ini titik potong lengkungan ini, lalu kita hubungkan garis lurus. Garis inilah ya adalah garis aki yang membagi sudut BAY. Kemudian pada posisi yang sama kita kembali tancapkan jangka di garis B ini, lalu kita putar. Kembali kita pindahkan di titik lain, lalu kita putar seperti ini. Tandai titik potong ini tadi. Lalu kita hubungkan garis ke garis lurus ke A. Inilah garis bagi AE. Soal 2, bagian pertanyaan nomor 2. Hitunglah besar sudut PAQ. Yang dimaksud PAQ ini, kita hitung berapa besarnya ini. Jawab, PAQ itu sama dengan sudut BAP ini ditambah dengan sudut BAQ ini. Jadi ini tambah ini. Sama dengan 1/2 kali sudut BAX. Jadi ini sama dengan 1/2 kali ini BAX setengahnya. Ditambah lagi 1/2 kali sudut BAY. Karena ini juga tadi setengahnya. Kan 1/2-nya kita simpan di depan, baru kita buat kurung, sudut BAX tambah sudut BAE. Sudut BAX itu adalah ini. Kemudian BAE itu adalah ini. Ternyata besarnya ini adalah 180 derajat. Sehingga ini kita ganti dengan besarnya 180 derajat. Jadi sama dengan 1/2 kali 180 derajat. 1/2 kali 180 jadi 1 kali 180. 180 dibagi 2, 90 derajat. Nah, kita ketemu sudut PAQ yang ini adalah 90 derajat. Soal nomor 3. Segitiga DBE merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC diputar sebesar 90 derajat, berlawanan jarum jam dengan titik B sebagai pusat, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu kemudian gambarlah segitiga FGH yang merupakan hasil refleksi segitiga ABC terhadap garis L sebagai sumber pencerminan. Jadi di sini ada kita jawab di sini ada dua gambar. Gambar pertama adalah sebagai hasil rotasi. Ini rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Yang kedua adalah hasil pencerminan. Cerminnya adalah garis L. Kita jawab dulu rotasinya. Titik B sebagai pusat rotasi, jadi B ini tetap di sini, tidak berubah. Yang kita akan putar adalah titik A dan titik C. Kalau titik A ini kita putar 90, berarti akan berada di sini. Menjadi titik D. Jadi ini kalau diputar, ini besarnya 90 derajat. Kemudian titik C juga diputar 90 akan berada di sini, di titik E. Jadi ini diputar titik C menjadi titik E, besarnya juga 90 derajat. Lalu ketiga titik ini, kita hubungkan garis. Inilah hasil dari rotasi segitiga ABC sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Langkah pertama kita cerminkan dulu ini titik A. Ini sebagai cermin. Titik A ini berada di kiri, setelah dicerminkan berarti nanti akan berada di kanan.
sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4 akan berada di sini. Kita tulis titik F. Titik F. Jadi A menjadi F. Karena yang kita akan gambar ini adalah segitiga FGH. Kemudian titik B. Ini berada di kiri. Ada 6 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti akan berada kanan lagi sebanyak 6 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan berada di sini. Perlu diketahui sifat cermin itu jarak benda aslinya terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangannya terhadap cermin. Di sini titik G, kemudian C. Kalau di sini C, ini cermin berarti akan pindah di sini. Titik H. Sudah itu kita hubungkan garis. Inilah hasil pencerminan segitiga ABC dengan cermin garis L. 4. Nomor 4. 4 segitiga siku-siku sama dan sebangun diberikan pada gambar di bawah ini. Titik O ini adalah titik tengah segmen garis AC dan garis L, ini garis L merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis CD. Jelaskan bagaimanakah transformasi berikut ini dilakukan. Kita jawab mulai bagian 1 dulu. Di sini transformasi yang digunakan adalah rotasi simetri titik, yaitu titik O sebagai titik pusat putaran. Artinya segitiga ABC yang berwarna kuning ini kalau kita putar, O-nya ini tetap, B-nya akan diputar ke sini, semua titik, A-nya juga akan diputar ke sini. Maka terbentuk ACF. Nomor 2, transformasi dari segitiga ABC menjadi segitiga FED dalam satu putaran. Jadi transformasi apa ini? Kalau tadinya segitiga ABC ini akan menjadi FED. Transformasi yang digunakan adalah pencerminan atau refleksi dengan garis L sebagai sumbu refleksi. Berikutnya nomor 3, transformasi segitiga ABC menjadi FED. Warna kuning ini ABC ini menjadi FED. FED adalah ini FED. Berarti transformasinya adalah pergeseran atau translasi dengan arah dari A ke F dengan panjang AF. Lalu refleksi lagi dengan garis FD sebagai sumbu refleksinya. Jadi ini dilakukan 2 gerakan. Soal nomor 5, sebuah segitiga ABC yang terletak pada bidang kartesius dengan koordinat titik sudut A 1,2, B 4,1, dan C 3,3. Sekarang kita jawab bagian 1. Kita akan melukis terlebih dahulu segitiga ABC. Ini diketahui titiknya. Pertama A di sini 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi di sinilah titik A. Titik B 4,1. 4,1 berarti di sini. Titik B dan titik C adalah 3,3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3 ketemu di sini. Inilah C. Lalu kita hubungkan. Dari segitiga ABC yang berwarna merah ini kita akan melukis segitiga DEF yang merupakan hasil translasi segitiga ABC. 3 satuan ke kiri. Jadi kita pindahkan dulu ini A, 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Lalu lanjutkan 2 satuan ke atas, berarti 1, 2. Di sini titik D. Kemudian kita cari B. 3 langkah ke kiri, 1, 2, 3, ke atas 2 langkah, 1, 2, berarti di sini. Inilah titik E. Yang terakhir di sini titik C yang kita mau geser, jadi 1, 2, 3 ke atas 1, 2, berarti
persis di sini. Disinilah F. Lalu ketiga titik ini kita hubungkan garis, akan modelnya seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan titik sudutnya. D dulu sini berarti negatif 2,4. Kemudian E 1,3 dan F 0,5. Inilah titik koordinat daripada segitiga DEF. Nomor 5 di bagian kedua, lukislah segitiga GHI yang merupakan hasil rotasi segitiga ABC dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan koordinatnya. Jadi kita gambar dulu ini titik-titik A, B, C. Mulai titik A 1,2, inilah titik A. Titik B 4,1, C ini 3,3. Lalu kita hubungkan garis membentuk segitiga. Sekarang kita akan cari gambar bayangan dari segitiga ABC ini, nanti akan menjadi GHI. Setelah kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat koordinat 0,0. Jadi A dulu kita putar. Seperti ini berarti letak titik A akan berpindah di sini. Kita namai dengan titik G. Kemudian B. B ke sini supaya membentuk 90 derajat. Berarti sini. Kita namai I. Kemudian C 3,3. 3,3 itu adalah di sini. Otomatis kalau kita lukis rotasinya menjadi titik H, lalu kita hubungkan garis. Ini I. Inilah untuk gambar atau lukisan soal nomor 5 bagian 2. Kan titik-titik koordinatnya kita mulai dari titik G yaitu negatif 2,1. Titik H adalah negatif 1, ini, 4. Kemudian I, negatif 3,3. Jadi inilah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.